Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Terima kasih untuk teman-teman udah ngikutin sampai video kali ini. Untuk video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman gimana perjalanan studi aku dari tamat SMA sampai sekarang menempuh S2 di Jepang. Tonton terus ya. Oke, dari video pertama yang udah aku jelaskan ke teman-teman, lewat pendidikan aku waktu SMA itu dari SMA Negeri 8 Padang. Aku tamatan tahun 2014, dan setelah tamat SMA, aku nggak langsung kuliah. Jadi aku istilahnya nganggur dulu 1 tahun sebelum masuk kuliah. Itu alasannya karena waktu itu aku tidak mendapatkan jurusan yang aku inginkan. Waktu tamat SMA, dari proses seleksi SNMPTN aku memilih jurusan teknik mesin, dan aku mencoba lagi di SBMPTN tahun 2014. Pada SBMPTN tahun 2014 juga belum rezekinya, jadi waktu itu aku belum mendapatkan kuliah dimanapun. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah untuk tahun 2014. Aku memilih untuk mengikuti seleksi SBMPTN lagi pada tahun 2015, dan aku ingin mencoba lagi mengambil jurusan teknik mesin. Awal-awal masa nggak lulus kuliah itu, aku jadi menciptakan pikiran-pikiran yang mendramatisir kehidupan aku karena nggak lulus kuliah, karena berbeda dari teman-teman seangkatan yang lainnya gitu kan. Aku jadi malas melihat media sosial lah, malas komunikasi lah, malas ini malas itu. Tapi abang menyarankan aku untuk mengambil kelas bahasa Inggris. Selain untuk improve skill aku dalam bahasa Inggris, itu juga biar aku bisa kayak bersosialisasi sama orang-orang lain gitu kan. Maksudnya nggak di rumah aja gitu, biar aku pikirannya nggak semakin kalut gitu kan. Tapi setelah itu aku kayak banyak bertemu sama orang-orang baru di kelas aku yang tamat SMA sendiri. Teman-temannya pada pegawai lah, dosen lah, dokter lah, mahasiswa lah. Jadi aku terpacu lagi untuk semangat bisa kuliah lagi. Terus aku juga ditanyain kan, kenapa nggak kuliah, kenapa begini, kenapa begitu. Terus kami saling sharing, terus saling disemangati. Terus aku kayak, oh iya ya, ternyata banyak kok yang nyemangatin aku, bisa lah, bisa gitu, yuk bisa yuk gitu kan. Terus pada bulan September kalau nggak salah aku daftar buat bimbel persiapan SBMPTN. Tapi karena aku kelasnya alumni, karena tahun 2014 kan, jadi untuk bimbel persiapan SBMPTN-nya itu namanya kelas alumni. Di sana ternyata pikiran aku terbuka lagi nih. Ternyata banyak teman-teman yang juga gagal di tahun 2014 dan mereka memutuskan untuk mengambil SBMPTN di tahun selanjutnya. Ternyata yang aku mikirnya ya kayak, oh mungkin aku bodoh, mungkin aku nggak sepintar teman-teman aku kayak gitu kan awalnya. Ternyata ya teman-teman dari SMA favorit pun ada gitu yang mengulang SBMPTN di tahun selanjutnya, tahun 2015 gitu kan. Dan kami di situ saling menyemangati, saling memotivasi, saling bertukar pikiran, dan kami nggak malu untuk bercerita kenapa gagal, kenapa pengen ini, kenapa pengen itu. Dan kami ya punya cita-cita yang tinggi juga untuk SBMPTN 2015, nggak yang kayak jurusan ini aja lah biar bisa kuliah di tahun selanjutnya gitu daripada nggak lulus SBMPTN. Bukan, semuanya tetap berkeinginan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa jurusan terbaik yang mereka inginkan di tahun sebelumnya untuk mereka persiapkan di tahun depannya gitu. Dari gap aku selama 1 tahun dari tamat SMA ke masuk kuliah, itu aku menanamkan motivasi ke diri aku sendiri. Ya, kalau misalnya kamu merasa terpuruk, jangan kamu diam di zona yang kamu yaudahlah main aman lah gitu kan. Jangan. Ternyata di luar sana banyak orang yang kisahnya lebih pelik lah, lebih penuh perjuangan lah dari kamu. Yang ya kayak kalau kamu naikin tangga dan kamu capek
ya kamu santai di bagian yang tangga yang datar. Nanti kalau kamu udah selesai tarik nafas lagi, ya kamu naik lagi tangganya untuk sampai ke atas gitu. Itu menurut aku. Nah, alhamdulillahnya pada SBMPTN tahun 2015 aku lulus di pilihan kedua. Walaupun aku nggak lulus di pilihan pertama, sempat drop, sempat sedih juga kayak nggak lulus lagi gitu. Berarti kan emang nggak rezeki gitu kan. Udah 2 kali juga coba, udah di SBMPTN 2014, SNMPTN juga, di SBMPTN 2015 juga udah gitu kan. Berarti emang nggak rezekinya gitu kan. Dan aku lulus di pilihan kedua jurusan fisika. Awalnya pas lihat pengumuman itu kan, pengumuman SBMPTN, aku kayak baca Universitas Andallasnya gitu kan. Jadi kayak wah, Universitas Andalas gitu kan. Terus pas baca jurusannya, oh fisika gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Alhamdulillah gitu. Soalnya kan ya ini pesan juga buat teman-teman. Misalnya nih kamu SBMPTN di 2014 terus nggak lulus di jurusan yang kamu pengen, dan satu pun gak lulus, terus kamu coba lagi di 2015 tapi lulusnya di pilihan kedua atau pilihan ketiga, dan kamu merasa gak puas, itu keterlaluan kalau menurut aku. Soalnya ya kalau kamu gak pengen kuliah di jurusan pilihan kedua atau ketiga, ya ngapain di list gitu, ngapain diambil jurusannya. Berarti kan kalau kamu masukin jurusan itu di list pilihan kamu, berarti kan kamu ada keinginan untuk berkuliah di situ, ya ambil aja gitu, ya nikmati. Berarti kan emang rezekinya di sana. Tapi kalau misalnya tetap pilihan pertama nggak lulus, pilihan kedua tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, kalau kamu merasa membebani orang tua kalau tetap ngambil swasta, ya coba di tahun selanjutnya kan, karena kesempatannya 3 kali. Soalnya waktu itu aku mendapatkan motivasi dari dosen aku waktu berkuliah S1 di Universitas Andalas. Beliau bilang, ya kalian udah di sini gitu, kalian udah duduk di jurusan ini dan kalian milih untuk masuk di jurusan ini, ya kalian selesaikan gitu. Maksudnya ya cara menyelesaikannya ya tamat dengan cepat gitu. Jangan malah kalian merasa nggak nyaman, terus nggak datang kuliah lah, nggak penelitian lah, inilah itulah, kan makin lambat tamat dan kalian makin berkutat sama lingkungan yang kalian nggak pengen itu kan. Tapi ya kalau kalian nggak suka sama nggak berminat di jurusannya, ya selesaikan gitu. Dan aku menanamkan mindset itu setelah aku mencoba untuk pindah jurusan. Jadi waktu itu awal-awal semester aku sempat yang coba untuk pindah jurusan, baca-baca lagi buku panduan kampus gitu kan, dan ada prosedur untuk pindah jurusan. Aku mencoba, dan aku awalnya izin ke ketua jurusan aku waktu itu. Beliau bilang ya kalau kamu pengen ya silahkan coba gitu kan, dan aku mengusahakan untuk pindah jurusan. Awalnya aku milih jurusan teknik mesin dan teknik elektro gitu kan. Setelah proses yang panjang, ternyata ya hasilnya nihil, dan aku nggak lulus. Jadi di sana juga aku sempat down juga, maksudnya yang kayak udah mengusahakan sampai segini juga kok nggak bisa gitu, kok nggak ada rezekinya di jurusan teknik gitu kan. Pokoknya aku pengen teknik, aku pengen masuk teknik gitu kan. Terus kayak liatin teman-teman teknik mesin lewat yang angkatan aku pakai baju baju kebangsaan teknik mesin gitu kan. Jadi kayak aku pengen kayak gitu kan. Tapi ya emang rezekinya kayak gitu ya, mau gimana gitu, rezekinya di fisika gitu kan. Terus dapat motivasi juga dari dosen aku waktu itu, ya aku tanamkan di diri aku untuk oke, aku bakalan selesaikan ini, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, aku bakalan menyelesaikan. Dan alhamdulillahnya walaupun banyak naik turunnya, dan alhamdulillahnya aku bisa menyelesaikan kuliah aku selama 4 tahun. Sebelum aku selesai studi di jurusan fisika, aku dapat kabar tuh kalau senior aku satu lab kuliah di Jepang, tapi beliau jurusannya teknik mesin. Alhamdulillah gitu, istilahnya panggilan lah gitu. Aku kayak tersadar gitu lah,
kok pas S2 kayaknya kesempatannya ada gitu, kok pas mau mau tamat S1 kayak ada kesempatan nih buat bisa kuliah di teknik mesin, katanya mau jadi anak teknik kayak gitu kan. Tapi ya nggak yang optimis juga, maksudnya ya nggak semudah itulah, aku mikirnya kan nggak semudah itulah untuk bisa kuliah di Jepang, untuk bisa dapat beasiswa, biayanya gimana. Dan alhamdulillah akhirnya aku lulus di Shizuoka University jurusan teknik mesin. Terus yang aku kayak pernah satu kali kayak langsung flashback banget, kayak ya Allah alhamdulillah kayak gitu kan, alhamdulillah gitu. Ternyata ya benar, doa sekarang, kamu minta sekarang, belum tentu Allah ngasihnya sekarang gitu, belum tentu Allah jawabnya sekarang. Yang perlu kamu lakukan ya berdoa terus dan sabar, usaha juga. Ya selama ini aku kayak udah usaha, udah doa juga, nggak putus-putus, orang tua pun juga doain semuanya yang terbaik gitu kan. Dan ternyata emang gak rezekinya di S1 gitu, dan alhamdulillahnya itu rezekinya di S2 gitu, maksudnya S2 jurusan teknik mesin gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa ngerasain yang namanya anak teknik. Kamu gak sendiri gitu pada saat kamu merasa kamu terpuruk, merasa kamu gak seberuntung teman-teman yang lain. Ya mungkin ada jalannya di tempat lain, ada rezekinya di tempat lain gitu. Yang penting jangan biarkan diri kamu mendramatisir pikiran-pikiran yang akan membuat kamu jadi nggak produktif. Kalau menurut aku kayak gitu, kayak ya pokoknya semuanya itu bakalan teman-teman rasakan positifnya itu setelah teman-teman mencoba terus, kayak teman-teman mempositifkan diri teman-teman terus. Kayak sekarang aku ya kayak alhamdulillah bisa kesini, alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti perkuliahan di jurusan yang aku pengen, kayak gitu kan. Ya intinya semangat terus kalau misalnya emang teman-teman nggak bisa juga di jurusan yang teman-teman pengen banget, di PTN yang teman-teman pengen banget, ya maksimalkan aja diri teman-teman di kesempatan yang teman-teman dapat setelah teman-teman mencoba beberapa kali, kayak gitu kalau menurut aku. Terus juga kalau teman-teman udah memulai, ya tolong selesaikan dengan cara yang bijaksana. Intinya teman-teman harus bersyukur terhadap hal-hal baik yang Allah berikan kepada teman-teman, walaupun itu gak sesuai sama apa yang teman-teman inginkan. Karena kita sering baca kan, yang terbaik menurut kita, yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Dan yang Allah inginkan itu pasti yang terbaik untuk kita gitu ya. Ikutin aja alurnya, gimana Allah nyusun skenario. Pasti kalau teman-teman gak berhenti minta, teman-teman gak berhenti usaha, teman-teman gak berhenti berdoa, dan teman-teman gak berhenti untuk positif terus sama apa yang Allah takdirkan untuk kita, pasti hal-hal baik itu akan ngikut ke teman-teman terus. Kapanpun waktunya cuman Allah yang tahu. Oke, sekian dulu ya video untuk hari ini. Mohon maaf pembicaraannya agak sedikit berat, tapi aku gak bosan-bosan untuk ngingetin diri aku sendiri dan teman-teman semuanya. Apapun yang teman-teman dapatkan hari ini, apapun yang teman-teman dapatkan, lakukan yang terbaik, lakukan semua semaksimal mungkin. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa minta sama Allah apapun yang teman-teman inginkan. Kapan Allah bakalan jawab, kita cuma bisa nunggu. Terus ciptakan pikiran-pikiran positif di hidup teman-teman. Teman-teman harus ingat perjuangan teman-teman untuk sampai di titik ini. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang mendramatisir itu mengganggu atau menghambat kebaikan-kebaikan yang akan datang ke teman-teman semuanya. Tetap positif, jalani hari-hari teman-teman dengan semangat, jaga protokol kesehatan juga, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.